Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irwanto. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pencarian ruang keadaan, memahami konsep dasar. Pencarian ruang keadaan adalah teknik pemecahan masalah yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan mempertimbangkan semua kemungkinan keadaan. Konsep dasarnya melibatkan penjelajahan seluruh ruang keadaan yang terdiri dari berbagai langkah dan kondisi yang mungkin terjadi. Langsung saja kita masuk ke mengenal ruang keadaan. Apa dan mengapa penting? Di sini ada 3 poin, yaitu poin pertama, representasi masalah. Ruang keadaan adalah cara untuk merepresentasikan masalah dalam bentuk ruang pencarian yang terdiri dari berbagai kemungkinan kondisi dan aksi. Terus yang kedua, penjelajahan solusi. Dengan memetakan ruang keadaan, algoritma pencarian dapat menjelajahi berbagai solusi yang mungkin untuk menemukan solusi optimal. Terus yang ketiga, penyelesaian masalah kompleks. Teknik ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang memiliki banyak kemungkinan solusi seperti dalam perencanaan, optimisasi, dan pemecahan teka-teki. Adapun contoh-contoh penerapan pencarian ruang keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perencanaan rute. Jadi di sini kita bisa melihat pencarian rute terpendek dari satu tempat ke tempat lain dengan mempertimbangkan berbagai jalan, lalu lintas, dan hambatan. Ya, kita dapat menyimpulkan ini adalah mungkin contohnya seperti jalan pintas atau jalan rahasia. Terus penjadwalan aktivitas. Mengatur jadwal harian yang efisien dengan memperhitungkan berbagai tugas, prioritas, dan keterbatasan waktu. Terus pemecahan masalah logika, menyelesaikan teka-teki dan permainan logika dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Ya. Langsung saja kita masuk ke studi kasus. Menemukan rute terpendek dengan algoritma. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membuat graf. Memodalkan rute sebagai graf dengan simpul mewakili lokasi dan sisi mewakili jalan. Terus yang kedua, heuristik. Menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya terbaik dari setiap simpul ke tujuan. Terus yang ketiga, eksplorasi terukur. Algoritma secara efisien menjelajahi graf, memilih simpul dengan estimasi biaya terbaik. Kita lanjut. Studi kasus. Menjadwalkan aktivitas harian secara efisien. Pertama, mendefinisikan tugas. Membuat daftar semua tugas harian beserta durasi, prioritas, dan batas waktunya. Terus yang kedua, mengeksplorasi opsi. Menguji berbagai urutan pengerjaan tugas untuk menemukan jadwal yang optimal. Terus yang ketiga, memilih solusi terbaik. Memilih jadwal yang memaksimalkan penyelesaian tugas dengan efisien.
Terus yang keempat, adaptasi dinamis. Menyesuaikan jadwal saat terjadi perubahan atau kendala yang tak terduga. Terus studi kasus, menyelesaikan teka-teki logika dengan pencarian ruang keadaan. Yang pertama, memahami aturan. Mengidentifikasi kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam teka-teki. Terus yang kedua, membangun ruang keadaan. Memodalkan teka-teki sebagai ruang keadaan yang dapat dieksplorasi. Terus yang ketiga, menerapkan algoritma. Menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan solusi yang memenuhi semua syarat. Terus manfaat pencarian ruang keadaan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, optimalisasi. Menemukan solusi optimal dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Terus yang kedua, pengambilan keputusan. Membantu membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan implikasi dari setiap tindakan. Terus efisiensi. Meningkatkan efisiensi dengan mengeksplorasi solusi secara terstruktur dan sistematis. Dan kesimpulan, aplikasi pencarian ruang keadaan dalam kehidupan nyata. Yang pertama, perencanaan kota. Merancang jaringan transportasi yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Terus yang kedua, manajemen logistik. Mengoptimalkan rute pengiriman dan penjadwalan untuk mengurangi biaya dan waktu. Terus yang ketiga, produktivitas pribadi. Meningkatkan efisiensi dalam mengelola tugas-tugas harian dan mencapai tujuan. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Irwanto pamit. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.